Kiranya Tuhan memberkati kita semua dalam sukacita dan damai sejahtera. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, firman Tuhan yang menjadi renungan bagi kita, Filemon pasal 1, ayat 8 sampai dengan ayat yang ke-17, demikian firman Tuhan. Karena itu, sekalipun di dalam Kristus aku mempunyai kebebasan penuh untuk memerintahkan kepadamu apa yang harus engkau lakukan, tetapi mengingat kasih-Mu itu, lebih baik aku memintanya daripadamu. Aku, Paulus, yang sudah menjadi tua, lagi pula sekarang dipenjarakan karena Kristus Yesus, mengajukan permintaan kepadamu mengenai anakku yang kudapat selagi aku dalam penjara, yakni Onesimus. Dahulu memang dia tidak berguna bagimu, tetapi sekarang sangat berguna baik bagimu maupun bagiku. Dia kusuruh kembali kepadamu, dia yaitu buah hatiku. Sebenarnya aku mau menahan dia di sini sebagai gantimu untuk melayani aku selama aku dipenjarakan karena Injil. Tetapi tanpa persetujuanmu, aku tidak mau berbuat sesuatu, supaya yang baik itu jangan engkau lakukan seolah-olah dengan paksa, melainkan dengan sukarela. Sebab mungkin karena itulah dia dipisahkan sejenak daripadamu, supaya engkau dapat menerimanya untuk selama-lamanya. Bukan lagi sebagai hamba, melainkan lebih daripada hamba, yaitu sebagai saudara yang kekasih. Bagiku sudah demikian, apalagi bagimu, baik secara manusia maupun di dalam Tuhan. Kalau engkau menganggap aku temanmu seiman, terimalah dia seperti aku sendiri. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, Pak Dido dan Pak Dudi adalah dua sahabat yang sudah lama menjalin persahabatan. Tetapi tidak berapa lama hubungan persahabatan Pak Dido dan Pak Dudi menjadi retak. Karena Pak Dido merasa bahwa sahabatnya Pak Dudi telah menipunya dengan tidak jujur menyerahkan uang dari penjualan kerbau yang dijualnya melalui perantaraan Pak Dudi, sahabatnya. Sejak kejadian itu, hubungan mereka menjadi putus. Tidak ada komunikasi sama sekali. Bertahun-tahun, hubungan itu belum terpulihkan, walau dulunya sudah sangat lama menjalin persahabatan. Pada suatu hari, istri Pak Dido bertelepon kepada Pak Dudi, mengabarkan bahwa suaminya sedang sakit keras di rumah sakit. Dan Pak Dido ingin bertemu sahabatnya Pak Dudi untuk yang terakhir kalinya. Setelah tiba di rumah sakit, Pak Dudi langsung masuk, bersalaman dan meminta maaf kepada Pak Dido, yang napasnya sudah satu-satu. Dan setelah beberapa waktu kedua sahabat lama ini bermaaf-maafan, kondisi kesehatan Pak Dido menjadi semakin membaik, dan oksigen mulai dilepas. Dan ketika beberapa waktu Pak Dudi mau pamit pulang, Pak Dido berkata, "Tunggu dulu, ingat ya, kesalahanmu tidak bisa saya maafkan. Hubungan persahabatan kita tidak bisa diperbaiki. Terlalu sakit hatiku. Perdamaian kita hari ini batal. Perdamaian kita hanya boleh berlaku jika saya jadi meninggal dunia. Sekarang saya tidak jadi meninggal dunia. Perdamaian kita batal. Persahabatan kita tetap tidak bisa dipulihkan." Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian,
tidak pernah mudah memperbaiki hubungan yang sudah rusak. Baik hubungan antara suami dan istri, hubungan keluarga dengan keluarga, hubungan pertemanan, hubungan persahabatan, persekutuan di dalam gereja, hubungan rekan kerja, dan lain sebagainya. Jika masih mengandalkan kekuatan diri sendiri, jika masih mengandalkan kekuatan kemanusiaan kita akan selalu gagal mengalami pemulihan hubungan yang retak selama kita tidak mengizinkan Kristus bekerja mengubah diri kita masing-masing. Sebab selama kita mengandalkan diri kita masing-masing di pihak kita akan selalu membenarkan diri kita, sementara di pihak yang lain, dia membenarkan pihaknya sendiri dan menyalahkan pihak lain, dan demikian terus menerus. Sehingga ketika tidak mengizinkan Kristus berdiam dalam diri masing-masing dalam hubungan-hubungan yang rusak ini, maka pemulihan tidak akan pernah terjadi. Suatu ketika saya bertemu dengan beberapa anggota jemaat suatu gereja yang sedang bertikai. Setelah kita mendengarkan curahan hati mereka, keluhan mereka, di akhir pertemuan saya hanya mengatakan, jemaat ini tidak butuh merek gereja yang baru, tidak butuh ini dan itu, strategi yang ini dan itu, dan lain sebagainya. Yang dibutuhkan oleh jemaat ini adalah hati yang baru, hati yang mau dibaharui di dalam Kristus, hati yang mau dipulihkan dan disembuhkan oleh Kristus. Jemaat ini sangat perlu duduk diam di kaki Kristus, berserah diri dipulihkan oleh Kristus, mengakui pelanggaran-pelanggaran jika ada, dan sungguh-sungguh mau mengizinkan Kristus melalui Injil Kristus merubah, memulihkan dari setiap hati anggota jemaat ini. Dan jika semua anggota jemaat ini dengan tulus, ikhlas, benar-benar sungguh membuka hatinya masing-masing menerima Kristus sungguh-sungguh, maka otomatis persekutuan jemaat ini akan dipulihkan dari kuasa kekuatan Kristus. Dan hubungan apapun yang rusak, termasuk hubungan suami, istri, hubungan antara saudara dengan saudaranya, hubungan keluarga dengan keluarga, hubungan orang tua dengan anaknya, dan hubungan-hubungan yang lain, yang dibutuhkan adalah hati yang mau dibaharui, hati yang mau dipulihkan. Jika selama ini hati saling berkeras satu dengan yang lain, antara suami dan istri, antara satu saudara dengan saudaranya yang lain, antara orang tua dan anaknya, ketika ingin mau dipulihkan hubungan yang rusak ini, harus rela membuka hati masing-masing, menerima Kristus untuk melembutkan hati masing-masing, merubah hati masing-masing. Diri kita masing-masing tidak akan pernah bisa mengubah karakter kita, mengubah hati kita, mengubah cara pandang kita, mengubah cara pikir kita. Pendeta siapapun juga tidak bisa mengubah kita, mengubah karakter kita. Yang bisa mengubah karakter kita, moral kita, mengubah kekerasan hati kita adalah dan menaruh hati yang baru di dalam hati kita hanya Kristus. Tidak ada yang lain. Jadi jika kita ingin hubungan kita yang rusak dipulihkan, satu-satunya jalan, tidak ada jalan lain, kembali kepada Kristus, kembali hidup dalam Injil Kristus. Jika ingin dipulihkan oleh Kristus dalam hubungan-hubungan yang rusak yang boleh kita alami di dunia ini. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, suatu waktu ada seorang ibu yang akan diceraikan oleh suaminya
karena suaminya saban hari candu main game. Kemudian ibu ini, istrinya, membalasnya dengan pura-pura selingkuh dengan lelaki lain, kata ibu ini. Ibu ini berpikir dengan cara itu, dengan pura-pura selingkuh dengan lelaki lain, suaminya menjadi berubah dan menjadi perhatian kepada ibu ini. Tetapi bukan itu yang terjadi. Malah suaminya menggugatnya dan ingin menceraikan. Saat ibu ini curhat kepada kita, saya bertanya kepada ibu ini, apakah ibu masih cinta kepada suaminya? Ibu ini menjawab masih. Bagaimana dengan suami ibu? Apakah masih cinta kepada ibu? Kalau saya perhatikan sih, dia masih cinta juga kepada saya. Kemudian saya katakan, jika memang masih cinta, kenapa tidak dipertahankan? Bertobatlah. Jika memang ada kesalahan, diakui, memohon maaf. Baharui hati kita di dalam Kristus, duduk diam di kaki Kristus, memohon ampun dan memohon dipulihkan. Dan jangan saling berkeras hati. Dan setelah beberapa waktu, ibu ini mengatakan bahwa pengadilan telah memutuskan bahwa mereka bercerai. Karena suaminya tidak bisa memaafkan istrinya yang pura-pura selingkuh itu, katanya. Dan istrinya juga tetap berkeras bahwa suaminya lah yang duluan memulai lebih fokus pada game daripada mengurus rumah tangganya sendiri. Sehingga terjadilah perceraian, dipersatukan di dalam gereja, diceraikan di pengadilan. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, ada banyak hubungan yang rusak, yang menjadi tidak pulih karena tidak datang kepada Kristus untuk dipulihkan. Karena mengandalkan diri sendiri, ego sendiri, kebenaran diri sendiri, harga diri sendiri. Tidak ada yang mau mengalah satu dengan yang lain. Tidak ada yang melembutkan hati. Tidak ada yang segera datang kepada Kristus untuk dipulihkan. Sebab ini yang harus selalu kita ingat. Serusak apapun hubungan apapun itu, jika kita datang menyesali kesalahan-kesalahan kita dan berubah, maka Kristus akan memulihkan kita. Serusak apapun hubungan yang sudah retak, Tuhan bisa perbaharui. Tuhan bisa pulihkan. Yang menjadi soal adalah, sudahkah kita datang kepada Kristus Sang Pembaharu itu, Sang Pemulih itu, yang bisa memperbaiki serusak apapun hubungan-hubungan yang kita alami di dunia ini yang menjadi soal. Dan dalam firman ini, melalui surat pribadi yang dikirimkan oleh Paulus kepada Filemon, dan surat ini disebut sebagai surat rekonsiliasi. Surat ini permintaan dari Paulus kepada Filemon supaya terjadi rekonsiliasi antara Filemon dan Onesimus, di mana Filemon dan Onesimus adalah dulu antara tuan dan hamba. Tetapi mengalami hubungan yang rusak akibat perlakuan buruk. Onesimus melakukan tindakan yang merugikan kepada tuannya, Filemon. Dan kemudian dia melarikan diri. Dan dalam pelariannya, Onesimus bertemu dengan Paulus di penjara. Dan pertemuan ini menjadi fase baru dalam kehidupan Onesimus. Dia menjadi bertobat, hidup baru di dalam Kristus, diubahkan oleh Injil Kristus, dan oleh sebab inilah Paulus melalui suratnya mengirim kembali Onesimus
untuk kembali kepada Filemon, tetapi bukan lagi sebagai seorang hamba, tetapi sebagai saudara yang kekasih. Dan Paulus mengetahui apa yang dilakukannya. Dia mengetahui pertobatan baru yang dialami oleh Onesimus, dan dia mengetahui bagaimana karakter dari Filemon, bahwa akan terjadi rekonsiliasi antara Filemon dan Onesimus, karena Paulus tahu bahwa Filemon adalah orang yang hidup dalam Injil Kristus, dan Onesimus juga telah hidup baru yang telah hidup dalam kuasa Injil Kristus. Dalam firman ini, meskipun berbicara mengenai hubungan dua orang antara Filemon dan Onesimus, tetapi sesungguhnya surat ini tidak melulu fokus dan bicara mengenai mereka berdua, tetapi ini tentang Kristus. Surat ini berbicara tentang kuasa Injil Kristus yang luar biasa. Kuasa Injil Kristus merubah karakter dan moral seseorang. Filemon tidak mungkin bisa memaafkan Onesimus dengan kekuatan dirinya sendiri. Onesimus pun tidak bisa dengan sendirinya merendahkan hati untuk mengakui kesalahan dan dosa-dosanya dan siap mendatangi Filemon dengan resiko apapun yang harus dihadapinya. Itu semua bisa terjadi ketika kuasa Yesus Kristus berkuasa dalam diri seseorang. Dan disitulah perasaan malu ditanggalkan, disitulah harga diri disingkirkan, disitulah amarah disingkirkan, sakit hati, kebencian, dendam, kekecewaan, kepahitan dibuang, dilepaskan dengan rela. Dan itu semua boleh terjadi oleh sebab Injil Kristus telah mengubahkan, memulihkan, berkuasa, bekerja dalam diri seseorang. Bapak Ibu Saudara sekalian, secara manusia, Filemon dan Onesimus sulit bersatu, sulit berdamai, dan tentu tidak bisa dipaksa, sebab tidak ada perdamaian yang dipaksa. Perdamaian itu tanpa syarat, dengan rela, dengan ikhlas murni, dengan tulus, karena panggilan dari hati yang tulus. Tanpa itu, perdamaian hanya sebatas drama. Hari ini berdamai, besok lanjut lagi ribut. Hari ini salam-salaman, berpeluk-pelukan, cipika-cipiki, menangis-menangis. Besok berantem lagi, kemudian ujungnya saling lapor ke pengadilan. Tetapi bagaimana dua orang yang pernah terluka itu bertemu, ketemu, lalu kemudian terjadi satu keindahan, pemulihan di dalam relasi yang baik dan murni dan tulus. Itu boleh terjadi karena apa? Jawabannya, itu bisa terjadi hanya karena dua orang ini sudah dirubah oleh Injil Yesus Kristus. Karena kasih Kristus berkuasa di tengah-tengah orang ini. Karena Injil Kristus bekerja dalam diri kedua orang ini. Dan dalam setiap hubungan yang rusak, yang dibutuhkan adalah hati yang mau diubahkan. Hati yang mau datang kepada Kristus dengan sungguh-sungguh. Kemudian berserah pada Kristus dan mau dipulihkan. Mobil yang rusak, supaya bisa pulih kembali dan menjadi baik, harus dibawa ke bengkel untuk diperbaiki dan menjadi baik kembali. Hubungan yang rusak, hubungan antara siapapun itu, bisa menjadi pulih kembali, maka harus dibawa kepada Kristus. Harus datang ke bengkelnya, yaitu kepada Kristus. Datang dengan rela dan mau diperbaiki dan dipulihkan kembali.
Dan ini yang sangat penting kita perhatikan. Jika yang sedang bertikai selalu bertahan dalam keegoisan masing-masing, dalam keakuan masing-masing, dalam kebenaran masing-masing. Si A berkata si B lah yang salah, dialah yang harus minta maaf. Kemudian si B berkata si A lah paling bersalah, dialah yang harus lebih dahulu minta maaf. Masing-masing saling mempertahankan kebenarannya masing-masing, kehebatannya masing-masing. Bagaimana bisa pulih jika tidak mau datang dengan kerendahan hati? Filemon hidup dalam kasih Kristus. Onesimus hidup dalam kasih Kristus. Paulus sang mediator apalagi hidup dalam Injil Kristus. Bahkan sangat berpengalaman dalam Injil Kristus, berhikmat dalam Injil Kristus. Biasa dalam segala hal. Saat direndahkan tidak menjadi marah, saat dipuji tidak menjadi sombong, saat lapar tidak bersungut-sungut, saat berkelimpahan tidak bermegah. Itu sebabnya Paulus berkata, aku Paulus sudah menjadi tua. Dan tua di sini bukan umur saja, tetapi tua karena pengalaman dalam Injil Kristus. Yang pahit tidak memahitkan hatinya, yang manis tidak membuatnya menjadi sombong. Kesulitan tidak membuatnya menjadi lemah. Tua itu membuatnya menjadi semakin bijaksana. Semakin lama dia mengikut Kristus, semakin berhikmat dalam menjalani hidup. Dan berkaitan dengan Filemon dan Onesimus, Paulus menekankan, tidak ada gunanya hidup tetap dalam hubungan yang tidak baik. Tetapi baiklah melupakan apa yang telah berlalu. Bahkan Paulus berkata, jikapun Onesimus berhutang, biarlah Paulus menanggungnya. Bahwa betapa pentingnya terjadi pemulihan hubungan yang indah antara dua saudara di dalam kasih yang sudah hidup diubahkan Injil Kristus. Paulus memberi contoh dan teladan, bukan hanya sekedar kata-kata. Paulus menjadi contoh dan teladan bagaimana membina kembali hubungan yang pernah retak dan bagaimana menjalin rekonsiliasi antara orang percaya. Paulus telah melakukan itu lebih dahulu. Paulus pernah mengalami hubungan yang retak dengan tim sepelayanannya, Markus, tetapi kemudian hari dia lepaskan perasaan marah, perasaan terluka, perasaan dikhianati, dan dia kemudian menerima Markus kembali, sama-sama melayani Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, jika saat ini kita sedang terluka oleh hubungan yang sudah rusak, jangan andalkan kekuatan kita sendiri, jangan andalkan pikiran kita sendiri untuk memperbaikinya. Tetapi datanglah segera kepada Tuhan dengan kerendahan hati, sebab serusak apapun hubungan yang sedang kita alami, ketika kita datang berserah kepada Tuhan dari segala keterbatasan kita, dengan kerendahan hati kita mau dirubahkan oleh Tuhan, kita pasti dipulihkan. Dan hubungan yang rusak hanya bisa dipulihkan oleh Kristus. Kekuatan manusia tidak akan pernah bisa memulihkannya. Dan saat kita terluka oleh perlakuan orang lain kepada kita, segera lepaskan, segera lupakan. Memang tidak mudah, tapi maafkanlah. Supaya kasih Kristus tetap menetap dalam diri kita, dalam hati kita. Dan sukacita, damai sejahtera tetap menjadi bagian dari hari-hari kita. Sebab saat kita terus menyimpan luka hati kita, sakit hati kita, kebencian kita, kepahitan kita, kekecewaan kita, dan lain sebagainya dengan itu sama dengan kita menyimpan racun dalam hati kita. Dan kita menjadi sangat sakit dibuatnya. Dan kita tidak akan pernah menikmati hidup yang sesungguhnya dalam kehidupan kita. Itu adalah hidup yang sangat menyedihkan ketika kita tidak mau melepaskan
luka hati, kebencian, kepahitan dari kehidupan kita. Oleh sebab itu, setiap waktu mari kita terus berserah kepada Kristus. Dalam kerendahan hati, lepaskan jika ada luka hati, jika ada sakit hati, jika ada kekecewaan. Jangan disimpan, jangan dinikmati, tapi lepaskan, tetapi lupakan. Dan biarlah kita bersama Kristus di dalam Injil Kristus mengalami dan menikmati kelimpahan hidup yang telah diberikan oleh Kristus ribuan tahun yang lalu. Dan itulah kehidupan yang sesungguhnya, kehidupan sejati, dalam sukacita, dalam kasih, dalam kebenaran, dalam kemurahan hati, dalam kelemah lembutan, dalam panjang sabar, dan lain sebagainya yang sama dengan itu. Dan jika semua pengikut Kristus sungguh-sungguh terus setia melekat kepada Kristus, hidup dalam Injil Kristus, maka tidak ada hubungan yang retak atau rusak. Jikapun terjadi hubungan yang retak, tapi pengikut Kristus dengan segera datang kepada Kristus, mau diubah, mau disembuhkan, dan mau dipulihkan kembali. Dan ini harus selalu kita ingat. Keberjauhan manusialah dari Kristus yang menjadi kesempatan buat si iblis, buat si jahat, untuk mencuri sukacita dan damai sejahtera kita dan kasih Kristus, dan untuk merusak hubungan kekeluargaan dalam kerajaan Allah. Dan setiap waktu iblis akan selalu datang untuk mengobrak-abrik hubungan yang baik, yang penuh sukacita dan damai sejahtera yang telah diberikan Tuhan kepada kita semua. Oleh sebab itu, setiap waktu taruh iblis di bawah kaki kita. Kalahkan dia dan menangkan Kristus setiap waktu dalam kehidupan kita. Ketika kita sungguh-sungguh mau menaruh iblis dalam kaki kita, Kristus akan selalu bersama-sama dengan kita, memberikan kemenangan dan melawan si iblis, musuh yang tidak pernah menginginkan kita mengalami sukacita dan damai sejahtera. Dan ini yang sangat penting kita ingat. Jika aku hidup dalam kuasa Injil Kristus, dalam Kristus, dan kamu hidup dalam kuasa Injil Kristus, dalam Kristus, dan kita menjadi bersama-sama hidup dalam kuasa Injil Kristus, dalam Kristus, sehingga kita menjadi anggota keluarga kerajaan Allah yang hidup dalam kasih Kristus, dalam sukacita dan damai sejahtera. Jika suami hidup dalam Injil Kristus, jika istri hidup dalam Injil Kristus, jika anak-anak hidup dalam Injil Kristus, terciptalah hubungan keluarga kerajaan Allah yang harmonis dalam sukacita, dalam damai sejahtera, dalam kasih Kristus yang sejati. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, Abraham Lincoln, Presiden Amerika Serikat ke-16, saat masih menjadi pengacara muda, sering berkonsultasi dengan pengacara lain tentang kasus-kasus yang dihadapinya. Suatu hari, ia duduk di ruang tunggu untuk menjumpai seorang pengacara senior. Tetapi ketika tiba waktunya, pengacara itu hanya melihat Lincoln sekilas dan berteriak, "Apa yang ia lakukan di sini? Singkirkan ia. Aku tidak akan berurusan dengan seekor monyet kaku." Lincoln berpura-pura tidak mendengar, walaupun ia tahu kalau hinaan itu disengaja. Biarpun dipermalukan, ia tetap bersikap tenang. Ketika pengadilan berlangsung, Abraham Lincoln menyaksikan bahwa pengacara senior tersebut bisa membela kliennya dengan brilian. Nalarnya sangat bagus, argumentasinya tepat dan sangat lengkap, segalanya sangat terlihat sangat rapi dan sudah dipersiapkan dengan baik. Kemudian dalam hati Lincoln bertekad
di dalam hatinya, "Aku akan pulang dan belajar lebih giat lagi." Waktu berlalu, Lincoln menjadi Presiden Amerika Serikat pada bulan Maret tahun 1861. Di antara kritikus utamanya terdapat M. Stanton, pengacara yang pernah menghinanya dan melukai hatinya begitu dalam. Namun Lincoln mengangkatnya menjadi sekretaris perangnya. Ia tahu tentang kehebatan Stanton dan negara sangat membutuhkan kemampuannya. Saat Lincoln meninggal, Stanton berkata, "Lincoln adalah mutiara milik peradaban." Abraham Lincoln memilih untuk mengampuni orang yang membencinya, yang menghinanya, bahkan memberikan kepercayaan besar kepadanya. Dan hasilnya bukan hanya hubungan yang dipulihkan. Musuh yang membencinya justru berbalik menjadi sahabat dan penolong yang dapat diandalkan, bahkan pada akhirnya membelanya di depan umum. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, jika ada orang yang membenci kita, itu bukanlah masalah kita, melainkan orang itulah yang punya masalah. Tetapi saat kita memilih untuk membalas dengan kebencian juga, atau ketika kita terlalu memikirkan kebencian orang lain kepada kita, hati-hati. Itu akan membuat hati kita terluka. Hati kita akan pahit. Tanpa kita sadari, itu akan menghalangi berkat Tuhan hadir kepada kita. Di saat kita memberi pengampunan, kita punya kesempatan besar untuk lepas dari masalah. Akar pahit hilang dalam hidup kita, pemulihan hubungan akan terjadi, mujizat kesembuhan hati akan terjadi, kita akan mengalami hidup yang penuh sukacita dan damai sejahtera, bahkan berkat dan kasih Allah akan melimpah dalam hidup kita. Oleh sebab itu, selalu lepaskan pengampunan kepada siapapun. Pengampunan sangat penting untuk memulihkan hubungan yang rusak dan membawa kesembuhan atas akar pahit dalam hati kita. Kiranya Tuhan memberkati kita senantiasa. Amin.